Pelajaran hari Kamis 2 Mei tahun 2024. Ketaatan buah iman. Dia katakan bacalah Roma 3 ayat 27-31, Roma 6 ayat 15-18, dan Roma 8 ayat 1 dan 2. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita tentang keselamatan melalui kebenaran Kristus saja? Angin baru berembus di dalam gereja Kristen pada zaman Luther. Puluhan ribu orang diajar untuk berpaling dari diri mereka yang berdosa dan melihat kepada Yesus. Tidak diragukan lagi orang-orang ini yang melihat kepada diri mereka sendiri. Dan seperti apa diri mereka sendiri? Hanya melihat hal-hal yang mematahkan semangat mereka. Orang percaya mana yang tidak memiliki pengalaman yang sama? Itulah sebabnya kita perlu memandang kepada Yesus. Kasih karunia Allah mengubahkan kita. Suatu hari John Wesley menghadiri sebuah pertemuan Moravia di London. Wesley duduk dengan takjub ketika ia mendengar pembacaan pengantar kitab Roma oleh Luther. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai memahami Injil. Sesuatu bergejolak di dalam dirinya, dan anehnya, ia merasa tertarik kepada Kristus yang telah memberikan hidupnya baginya. Dia berseru, "Saya merasa bahwa saya percaya kepada Kristus. Hanya Kristus saja yang dapat memberikan keselamatan, dan sebuah jaminan diberikan kepada saya bahwa Dia telah menanggung segala dosa saya, bahkan dosa-dosa saya sendiri, dan telah menyelamatkan saya dari hukuman dosa dan hukuman maut." John Whitehead, The Life of the Review, John Wesley, M.A. London, Stephen Coachman, tahun 1793, halaman 331. Jadi ini adalah judul buku, saudara. Penulisnya adalah John White dalam bukunya The Life of the Rev. John Wesley. Bacalah 1 Petrus 2 ayat 2 dan 2 Petrus 3 ayat 18, Kolose 1 ayat 10, dan Efesus 4 ayat 18 dan 24. Kebenaran-kebenaran penting apakah yang diungkapkan oleh ayat-ayat ini tentang kehidupan Kristen? Para pembaru secara sistematis mempelajari firman Tuhan untuk menemukan lebih banyak kebenaran. Tidak puas dengan status quo atau pengalaman religius yang kaku dengan sedikit, atau bahkan tidak ada pertumbuhan, mereka terus-menerus rindu mengenal Kristus dengan lebih baik. Banyak orang Kristen yang percaya kepada kitab suci pada abad pertengahan membayar harga yang sangat mahal untuk komitmen mereka. Mereka disiksa, dipenjara, diasingkan, dan dieksekusi. Harta benda mereka disita, rumah-rumah mereka dibakar, tanah mereka dirampas, dan keluarga mereka dianiaya. Ketika mereka terusir dari rumah mereka, mereka mencari kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ibrani 11 ayat 10. Ketika mereka disiksa, mereka memberkati para penyiksa mereka, dan ketika mereka mendekam di penjara bawah tanah yang gelap dan lembab, mereka menuntut janji Allah akan hari esok yang lebih cerah. Meskipun tubuh mereka terpenjara, mereka bebas-bebas di dalam Kristus, bebas di dalam kebenaran firman-Nya, bebas di dalam pengharapan dan kedatangannya yang akan segera terjadi. Ketika Anda melihat diri Anda sendiri, pengharapan keselamatan apakah yang Anda miliki? Baik saudara-saudara, ayat-ayat yang sudah disampaikan dalam video ini itu kita bisa bacakan di Alkitab kita masing-masing. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dengarkan pendalaman pelajaran 3 Mei ini hari Jumat. Hamba-hamba Allah yang setia tidak bekerja sendirian, sementara para penguasa dan kuasa-kuasa serta roh jahat di udara bersekutu melawan mereka. Tuhan tidak melupakan umatnya. Sekiranya mata mereka dibuka, mereka akan melihat bukti-bukti kehadiran dan pertolongan ilahi sebagaimana yang telah diberikan kepada Nabi zaman dahulu. Pada waktu hamba Elisa menunjukkan kepada tuannya bala tentara musuh yang mengelilingi mereka dan tidak lagi mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri, Nabi itu berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Dalam 2 Raja pasal 6 ayat 17, "Dan lihatlah bukit-bukit penuh dengan kereta perang dan kuda-kuda api. Bala tentara surga bertugas untuk melindungi umat Allah. Demikianlah malaikat-malaikat mengawal pekerja-pekerja dalam pergerakan reformasi." Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 176. Ketika musuh-musuh yang kuat bersatu untuk meruntuhkan iman yang diperbarui itu, dan ribuan pedang akan dihunus melawannya, Luther menulis, "Setan sedang mengamuk, uskup yang tidak saleh sedang bersekongkol, dan kita diancam untuk berperang. Ajaklah orang-orang yang berjuang dengan gagah berani di hadapan takhta Tuhan oleh iman dan permintaan doa, agar musuh-musuh kita dikalahkan oleh Roh Allah dan perdamaian boleh didapat." Keinginan utama kita
Pekerjaan utama kita ialah berdoa. Biarlah semua orang tahu bahwa mereka sekarang sedang berada di ujung pedang kemarahan setan, dan biarlah mereka berdoa. Di Obik bagian 10 pasal 14 dikutip dalam Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 177. Pembenaran oleh iman. Kebenaran agung yang ditemukan kembali oleh Luther adalah fondasi Injil, kebenaran yang menjadi dasar pengharapan keselamatan kita. Nyanyian pujian, ya Allah kota yang teguh, dengan kuat mengartikulasikan Injil. Apakah kita dengan kekuatan kita sendiri percaya? Perjuangan kita akan kalah. Bukankah orang yang tepat ada di pihak kita, orang yang dipilih Allah sendiri? Apakah kamu bertanya, siapakah orang itu? Kristus Yesus, dialah dia, Tuhan Sabaoth namanya. Dari zaman ke zaman tetap sama, dan dia harus memenangkan pertempuran. Seventh-day Adventist Hymnal, Augustine MD Review and Herald Publishing Association, 1985, nomor 506. Itulah pendalaman dari seluruh pelajaran sekolah Sabat. Baik saudara, pelajaran ini sampai di sini. Semoga ini bermanfaat bagi saudara-saudara yang waktunya sangat kurang untuk membuka lembaran-lembaran buku pelajaran Sabat. Saudara-saudaraku tinggal mendengarkan videonya saja. Sekali lagi, Tuhan kiranya memberkati.